Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baiklah anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang lokasi pembibitan tanaman perkebunan. Alur pembelajaran. Pada materi lokasi pembibitan ini, kita akan mempelajari 4 subbab. Antara lain yang pertama, arti penting lokasi pembibitan tanaman. Yang kedua, kriteria lokasi pembibitan. Yang ketiga, memilih lokasi pembibitan. Dan yang terakhir, keempat, menyiapkan lokasi pembibitan tanaman. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, menjelaskan arti penting lokasi pembibitan tanaman. Yang kedua, menyebutkan kriteria lokasi pembibitan. Yang ketiga, memilih lokasi pembibitan. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyiapkan lokasi pembibitan tanaman. Arti penting lokasi pembibitan. Mungkin anak-anakku semua ada yang tahu apa itu pentingnya lokasi pembibitan. Lokasi pembibitan hampir sama dengan lokasi areal pertanaman komoditi perkebunan. Keduanya harus dipersiapkan secara baik. Lokasi pembibitan harus dipersiapkan sesuai dengan persyaratan yang ada, sehingga proses pembibitan berlangsung lancar dan akhirnya diperoleh bibit yang bermutu tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu kriteria lokasi pembibitan. Di sini ada beberapa kriteria lokasi pembibitan, yaitu di antaranya yang pertama, dekat dengan sumber air dan air tersedia cukup banyak. Ini artinya tempat pembibitan mudah memperoleh air untuk kebutuhan penyiraman terutama pada musim kemarau. Kemudian yang kedua, tempat pembibitan memiliki topografi datar. Artinya, tempat hamparan bibit berada pada areal yang relatif datar, sehingga mengurangi erosi akibat hujan yang deras. Kriteria yang ketiga di sini adalah lokasi pembibitan strategis. Artinya, berada pada posisi yang mudah dijangkau dari segala penjuru. Diusahakan berada di tengah-tengah perkebunan. Kriteria yang keempat, terlindung atau aman dari terpaan angin dan sinar matahari. Yang kelima, aman. Artinya jauh dari sumber hama dan penyakit. Sanitasi lingkungannya baik dan terbuka serta tidak terhalang oleh pohon besar ataupun bangunan. Nah, sekarang kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu memilih lokasi pembibitan. Pemilihan lokasi pembibitan bertujuan untuk menempatkan pembibitan pada lokasi yang sesuai agar dapat diperoleh atau dihasilkan bibit yang berkualitas tinggi. Nah, kegiatan awal sebelum pemilihan lokasi yaitu dilakukan peninjauan ke lokasi rencana pembibitan. Tujuan utama dari peninjauan lokasi ini adalah untuk mengetahui keberadaan sumber air yang dapat menjamin tersedianya air, baik dalam volume dan debit yang memadai. Cara peninjauan lokasi rencana pembibitan dapat dilakukan antara lain dengan bantuan peta topografi dan peta survei tanah. Setelah mengetahui kriteria tempat atau lokasi pembibitan, kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan mewujudkan tempat pembibitan sesuai kriteria yang ada. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan lokasi pembibitan, di antaranya yang pertama, ketersediaan air. Bibit tanaman sangat sensitif terhadap kebutuhan air. Karena itu, jika kita terlambat memberikan air penyiraman, maka bibit tanaman akan merespon secara langsung. Akibatnya, bibit tanaman akan layu, lama-kelamaan mengering dan akhirnya mati. Kebutuhan air, baik jumlah maupun mutu, harus ditentukan sebelum memulai penyiapan lokasi. Sehingga sumber air yang ada harus dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Jika kualitas air diragukan, maka air sebaiknya dianalisis untuk menentukan kandungan sedimen dan polutan atau bahan kontaminannya.
Faktor yang kedua yaitu tempat. Pemilihan tempat pembibitan adalah hal penting untuk menyediakan kondisi optimal sehingga menghasilkan bibit yang berkualitas tinggi. Pada perkebunan baru, sangat penting untuk memetakan rencana pengembangan perkebunan dan kemudian meletakkan pembibitan di tengah lokasi tersebut untuk meminimalkan jarak dan waktu transportasi. Lokasi yang berada di tengah juga akan membantu kemudahan pengawasan dan pengamanan. Lokasi pembibitan sebaiknya datar atau memiliki kemiringan kurang dari 15% dan mempunyai drainase yang baik. Bentuk lokasi pembibitan diusahakan menyerupai kotak atau persegi panjang sehingga desain dan instalasi penyiraman lebih efisien. Faktor yang ketiga yaitu jalan. Lokasi pembibitan dipilih tempat yang tidak terisolasi dan mempunyai jalan yang cukup lebar dan kuat agar kendaraan dapat lewat pada periode penanaman. Jarak antara jalan angkut ke bedeng pembibitan tidak terlalu jauh, maksimal 50 meter. Kemudian, untuk faktor yang keempat yaitu drainase. Lokasi pembibitan sebaiknya tidak terkena banjir. Akibat banjir akan merusak pembibitan dan bangunan, atau adanya air yang tergenang merupakan awal stres pada bibit dan ketidakseimbangan nutrisi. Karena itu, pilihlah lokasi yang agak tinggi dari aliran air utama, atau pastikan bahwa ada saluran air keluar yang membantu sistem drainase. Kemudian untuk faktor yang kelima yaitu media. Media untuk pengisian polybag haruslah berkualitas baik. Sifat-sifat tanah untuk pembibitan adalah tidak kedap air, gembur, dan kadar pasir tidak lebih 60% dan bebas kontaminan. Tanah untuk pengisian polybag haruslah disaring untuk menghilangkan kotoran, baik itu batu, ranting, dan gumpalan besar. Tanah yang berpasir sebaiknya tidak dipergunakan karena tidak terbentuk perakaran yang baik dan bila polybag diangkat, tanah akan berjatuhan. Faktor yang keenam yaitu areal. Areal pembibitan haruslah cukup luas, menampung rencana penanaman bibit dan keperluan sisipan ataupun sulaman. Biasanya, kebutuhan hamparan areal pembibitan tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama, luas areal tanaman. Yang kedua, kebutuhan bibit tahunan. Yang ketiga, kerapatan tanaman. Dan yang keempat, tipe pembibitan. Berikut contoh perhitungan kebutuhan dan tanaman kelapa sawit. Di sini kita misalkan tersedianya lahan seluas 5.000 hektar yang akan ditanami bibit kelapa sawit dengan kerapatan 136 pohon per hektar. Usaha agribisnis kelapa sawit ini akan dilakukan secara bertahap. Yang akan dilakukan penanaman pada tahun pertama yaitu seluas 1.000 hektar dan 2.000 hektar berikutnya untuk penanaman setiap 2 tahun sekali. Mari kita coba berhitung bersama-sama. Di sini luas lahannya adalah 5.000 hektar, sedangkan kerapatannya adalah 136 pohon per hektar. Nah, kita asumsikan kebutuhan bibit cadangan adalah sebesar 5%, sedangkan kita asumsikan bibit akhir adalah 15%. Baiklah, kemudian kita mencari kebutuhan bibitnya yaitu 5.000 hektar kita kalikan dengan 136, maka didapatlah 680.000 bibit. Kemudian kita harus mencari kebutuhan bibit cadangannya. Di sini bibit cadangannya ada 5%. Jadi kita kalikan 680.000 bibit kita kalikan dengan 5%, maka didapatlah 34.000 bibit. Kemudian kita harus mencari bibit akhir yang diasumsikan 15%. Caranya sama, yaitu 680.000 bibit kita kalikan dengan 15%, maka hasilnya didapat 102.000 bibit. Dari perhitungan ketiga tadi, kebutuhan bibit, bibit cadangan, dan bibit akhir harus kita tambahkan, yaitu 680.000 ditambah 34.000 ditambah 102.000, maka dijumlahkan didapatlah kebutuhan bibit yaitu 816.000 bibit. Nah,
berapa jumlah kebutuhan bibit yang harus kita sediakan pada tahun pertama, yaitu seluas 1000 hektar. Nah, jumlah kebutuhan bibit tadi yang kita hitung yaitu termasuk bibit cadangan dan bibit akhir yang berjumlah 816.000, tinggal kita bagi 5. Nah, 5 ini kita dapat dari jumlah lahan yaitu 5.000 hektar. Maka didapatlah 816.000 dibagi 5. Didapat 163.000 bibit. Itu ya yang akan kita sediakan pada tahun pertama seluas 1000 hektar. Baiklah, sekarang kita akan memasuki subbab yaitu menyiapkan lokasi pembibitan tanaman. Nah, setelah kita mengetahui kriteria lokasi pembibitan dan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi, kemudian di sini kita akan membahas tata cara menyiapkan lokasi pembibitan tanaman. Tujuan penyiapan lokasi pembibitan adalah untuk menyiapkan dan memelihara lokasi pembibitan agar dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan bibit secara maksimal, sehingga akan diperoleh bibit berkualitas tinggi. Untuk penyiapan lokasi pembibitan kali ini, kita ambil komoditi kelapa sawit, di mana kita mengetahui pada komoditi kelapa sawit kita mengenal 2 tahap jenis pembibitan, yaitu pembibitan awal dan pembibitan utama. Pembibitan awal pertama dilakukan pembersihan semak dan tunggul sehingga lokasinya bersih, datar, dan berdrainase baik. Kemudian dilakukan pembuatan bedengan. Pembuatan bedengan pembibitan awal dengan ukuran lebar 1,2 meter dan panjang 10 meter. Kemudian sampai 4 bedengan dapat diletakkan secara berurutan sehingga membentuk satuan yang berukuran 1,2 meter kali 40 meter. Dasar bedengan sebaiknya ditinggikan sekitar 5 cm dengan tujuan untuk membuang kelebihan air pada saat hujan. Dan jarak antar susunan bedengan adalah 0,75 meter, yaitu untuk jalan kontrol. Bedengan dapat disangga tegak dengan kayu berukuran 15 x 25 cm atau menggunakan bambu. Kayu atau bambu penyangga tegaknya bedengan dipasang bertemu sudut dan dipatok di bagian tepinya. Kemudian yang kedua yaitu pembibitan utama. Yang pertama harus disiapkan adalah penyiapan lokasi pembibitan. Lokasi pembibitan utama harus dibersihkan dari semua bekas tanaman atau sampah lainnya dengan bebas dari gundukan tanah. Dengan demikian, hamparan tanah tampak datar dan bersih. Nah, apabila lokasi pembibitan utama merupakan bekas pembibitan sebelumnya, maka bekas tanaman atau sampah lainnya harus dibersihkan. Dan bekas saluran drainase dibersihkan dan diperbaiki sehingga dapat berfungsi kembali. Dan hal yang harus perlu diingat adalah jangan lupa penerapan prinsip K3. Kemudian kegiatan yang kedua pada pembibitan utama adalah pemancangan pada pembibitan. Pemancangan pada pembibitan bertujuan untuk membuat jarak antar polybag secara seragam pada areal pembibitan, sehingga bibit memiliki ruang yang sama dalam menerima sinar matahari. Target pekerjaan pemancangan adalah polybag dapat disusun berdiri tegak dengan pola segitiga. Pola hubungan tanam segitiga dapat memberikan kesempatan tumbuh bayi bibit secara optimal. Semua polybag harus berdiri tegak dan jarak antar polybag satu dengan polybag lainnya membentuk sudut 60 derajat serta sejajar dengan garis jalan dan penyiraman. Baiklah anak-anakku semua, demikianlah pemaparan materi kita hari ini. Jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silahkan langsung saja ke WhatsApp grup. Jangan malas belajar, selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.